warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Puji dengan NPM 2023 00. Dan rekan saya ada Farhan Fauji dengan NPM 2023 02. Dan ada rekan Mustika dengan NPM 2302010027. Di sini kita akan menjelaskan ataupun memaparkan hasil daripada observasi kami daripada klinik Jara Medica. Adapun daripada hasil observasi kami yaitu rancangan arsitektur enterprise menggunakan Jahman Framework dengan pendekatan metode enterprise architecture planning ataupun EAP pada klinik Jara Medica. Kerangka kerja penelitian ini disusun dengan menggabungkan pendekatan Jahman Framework sebagai alat klasifikasi arsitektur enterprise dan metode enterprise architecture planning ataupun EAP sebagai strategi perencanaan arsitektur sistem informasi secara bertahap. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan, merancang struktur data, proses bisnis, dan teknologi, serta menyelaraskan sistem informasi dengan visi dan misi klinik Jara Medica itu sendiri. Kita lanjut ke bagian langsung ke bagian analisis arsitektur enterprise. Di era digital saat ini, kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi dan efisien menjadi sangat penting dalam mendukung operasional berbagai organisasi, termasuk di sektor pelayanan, kesehatan, klinik sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, memainkan peran vital dalam menyediakan layanan medis yang cepat, tepat, dan berkualitas kepada masyarakat. Klinik Jara Medica merupakan salah satu klinik yang memberikan layanan kesehatan umum dan khusus serta berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kepada metode penulisan, dalam hal ini laporan ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Artinya, melalui metode ini, penulis ataupun penyusun akan menguraikan permasalahan-permasalahan yang dibahas secara jelas dan komprehensif. Data teoritis dalam laporan ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi observasi, artinya penulis ataupun penyusun mengambil data secara langsung dengan sistem dialog dan tanya jawab. Data tersebut diolah dengan teknik analisis isi melalui kegiatan mengeksposisikan data serta mengaplikasikan data tersebut dalam konteks tema dan dalam konteks laporan. Selanjutnya kepada metode penelitian. Laporan ini disusun dengan menggunakan metode Jahman Framework adalah suatu kerangka kerja yang dikembangkan oleh John A. Jahman pada tahun 1992 sebagai pendekatan formal dan terstruktur dalam pengembangan arsitektur enterprise. Kerangka ini kemudian bertujuan untuk mengklasifikasikan artefaks arsitektur organisasi berdasarkan perspektif baris dan kolom. Perspektif mencakup 6 sudut pandang, yaitu planner, owner, designer, builder, subkontraktor, dan user. Sementara fokus terdiri atas 6 elemen utama, yaitu what ataupun data, how ataupun fungsi, where ataupun lokasi, who ataupun aktor, when waktu, dan why motivasi. Kita lanjut kepada skema dan struktur
Jahman itu sendiri. Jahman framework tersusun dalam bentuk matriks 2 dimensi dengan 6 baris dan 6 kolom. Baris-baris dalam Jahman menggambarkan perspektif pemangku kepentingan, mulai dari perencanaan tingkat tinggi hingga sistem yang berfungsi penuh, yaitu planner, owner, designer, builder, subkontraktor, dan user. Adapun kolom-kolomnya yang menggambarkan fokus ataupun dimensi dari arsitektur enterprise itu sendiri, yaitu what ataupun data, how ataupun fungsi ataupun proses, where lokasi, who aktor, when waktu, dan why motivasi tujuan. Dalam hal ini tentu kita observasi ke klinik Jara Medica menemukan ataupun mengidentifikasi masalah. Ada beberapa masalah yang teridentifikasi. Di antaranya yang pertama, proses digitalisasi belum optimal, terutama pada rekam medis yang masih menggunakan sistem manual. Yang kedua, teridentifikasi masalah yaitu proses entry data sering mengalami ketidakakuratan dan tidak relevan sehingga mengganggu validitas informasi. Teridentifikasi masalah yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi sehingga klinik harus merekrut tenaga tambahan untuk menangani sistem. Yang terakhir, teridentifikasi masalah adalah belum adanya perencanaan arsitektur sistem informasi yang menyeluruh dan berorientasi jangka panjang. Kita lanjut kepada tujuan penelitian. Dari beberapa masalah yang teridentifikasi, tentu penelitian ini harus menjadi tujuan untuk memecahkan masalah itu sendiri. Adapun tujuan penelitian kepada klinik Jara Medica ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi dan memetakan proses bisnis utama yang berlangsung di klinik Jara Medica itu sendiri. Yang kedua, menganalisis struktur organisasi serta peran masing-masing bagian dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan. 3. Menilai sistem informasi, aplikasi, dan infrastruktur teknologi yang digunakan saat ini. Keempat, menyusun usulan perancangan arsitektur enterprise berdasarkan tahapan Jahman framework dan pendekatan EAP yang sesuai dengan kebutuhan klinik itu sendiri. Adapun tujuan penelitian daripada observ kami ke klinik yang terakhir adalah memberikan rekomendasi strategi pengembangan sistem informasi dan teknologi agar lebih terintegrasi, akurat, dan mudah dikelola maksud dan tujuan diadakan penelitian itu sendiri. Kita lanjut ke tabel metode Jahman. Dalam hal ini akan dijelaskan langsung oleh rekan saya yang bernama Farhan Puji. Kepadanya kami silakan. Tabel metode Jahman. Setiap sel dalam metrik Jahman mewakili representasi tertentu dari sistem informasi organisasi yang berkaitan dengan pertanyaan mendasar 5W1H. Dalam konteks stakeholder, masing-masing dengan demikian, Jahman membantu organisasi dalam merancang sistem informasi dari sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi, sehingga integrasi dan konsistensi antar bagian sistem dapat terjaga. Berikutnya adalah visualisasi hasil observasi yang dituangkan ke dalam tabel Jahman berdasarkan kondisi dan kebutuhan di klinik Jara Medica. Yang pertama, di bagian what, yaitu data layanan pasien dan rekam medis. Untuk how, proses pelayanan utamanya. Untuk selanjutnya, where, yaitu lokasi klinik dan ruang pelayanan utama. Untuk bagian who atau people, yaitu manajemen klinik. Untuk when, operasi klinik setiap hari. Untuk why, tujuan klinik dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Untuk perspektif selanjutnya yaitu model enterprise. Untuk bagian what yaitu struktur data pasien dan transaksi pembayaran. Untuk kolom how, SOP pemeriksaan dan alur pendaftaran. Untuk where yaitu ruang pemeriksaan administrasi atau kasir. Untuk wo yaitu staf admin, dokter, dan perawat. Untuk when yaitu jam layanan klinik dan shift. Untuk why efisiensi dan standar pelayanan kesehatan. Untuk perspektif selanjutnya yaitu model sistem. Untuk what yaitu basis data pasien, transaksi, dan resep. Untuk how use case sistem informasi klinik. Untuk where jaringan komputer internal. Untuk wo role admin, dokter, front office. Untuk when proses real time. Untuk why pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Untuk perspektif selanjutnya yaitu model teknologi. Untuk kolom what yaitu tabel dan skema basis data. Untuk how modul input dan output yaitu forum dan laporan. Untuk where topologi LAN, komputer, dan server. Untuk wo teknisi dan pengembangan sistem. Untuk when sprint mingguan implementasi. Untuk why sistem modular, aman, dan terukur. Untuk perspektif selanjutnya yaitu referensi detail. Untuk what yaitu file data XML, CSV, dan format. Untuk how desain UI UX, API, dan dokumentasi. Untuk where IP address, subnet, switch, atau router. Untuk wo pengguna akhir dan petugas input data. Untuk when itu jadwal shift input data berkala. Untuk selanjutnya W kompatibilitas dan interoperabilitas. Untuk perspektif selanjutnya yaitu kinerja organisasi. Untuk kolom what yaitu data tersedia cepat dan akurat. Untuk how sistem berjalan lancar dan efisien. Untuk where sistem tersedia 24/7 di klinik atau 1 minggu lah. Untuk wo yaitu petugas terlatih dan akrab dengan sistem. Untuk when layanan sesuai waktu dan cepat. Untuk why kepuasan pasien dan efisiensi biaya. Selanjutnya, enterprise architecture planning ataupun EAP setiap tahapan. Dalam gambar di layar menjelaskan tentang enterprise architecture planning, yaitu setiap tahapan memiliki penjelasan yang saling menghubungkan antara tahapan pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahapan 1, inisiasi perencanaan. Ataupun tahapan ini melibatkan penentuan konsep yang akan digunakan, siapa saja yang mungkin dilibatkan dalam proses, dan alat-alat ataupun tools apa yang mungkin mendukung. Outputnya adalah rencana untuk enterprise architecture planning ataupun EAP itu sendiri, serta komitmen untuk melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Tahap kedua, pemahaman kondisi saat ini. Tahapan ini terdiri dari dua kondisi ataupun dua bagian. Yang pertama ada memodelkan bisnis. Tahapan ini mengompilasi dan membangun suatu basis pengetahuan mengenai bisnis dan informasi yang digunakan bisnis saat ini. Nah, sistem ini ataupun sistem saat ini dan teknologi mendefinisikan sistem aplikasi dan platform teknologi yang ada untuk mendukung bisnis saat ini. Tahapan ketiga yaitu rencana masa depan. Pada tahapan ini terdapat 3 bagian yaitu arsitektur data, mendefinisikan jenis data utama yang diperlukan bagi bisnis,
arsitektur aplikasi mendefinisikan jenis-jenis aplikasi yang dibutuhkan untuk mengolah data dan mendukung fungsi bisnis. Arsitektur teknologi, yaitu mendefinisikan platform teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu lingkungan bagi aplikasi pengelola data dan pendukung fungsi bisnis. Tahapan terakhir yaitu tahapan keempat adalah strategi pencapaian, yaitu tahap rencana implementasi ataupun migrasi. Artinya, tahapan ini urutan untuk implementasi aplikasi, jadwal untuk implementasi, analisis biaya ataupun manfaat, dan mengusulkan jalur untuk migrasi dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan. Selanjutnya, ada inisiasi ataupun ada tahapan enterprise architecture planning, yaitu ada inisiasi perencanaan. Melakukan identifikasi atas aturan-aturan pelayanan medis untuk menentukan ruang lingkup berdasarkan rencana strategis, maka diketahuilah bahwa klinik Jara Medica itu memiliki yaitu visi misi, moto, terus tujuan. Dan tentunya mempunyai tata nilai pada klinik itu sendiri. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahapan enterprise architecture planning pada supply chain. Dalam hal ini akan dijelaskan langsung oleh rekan saya yaitu Sinta Mustika. Kepadanya disilakan. Sin? Sinta? So. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan kondisi saat ini. Untuk kondisi saat ini, saya gambarkan melalui value chain. Model value chain ini menggambarkan bagaimana seluruh aktivitas utama dan pendukung di klinik Zara Medica berkontribusi terhadap penciptaan nilai tambah bagi pengguna. Aktivitas utama mencakup proses dari logistik masuk hingga tindak lanjut. Sementara aktivitas pendukung meliputi pengadaan, SDM, teknologi, dan manajemen keuangan. Untuk aktivitas utama, yaitu primary activities, aktivitas utama merupakan proses yang langsung terlibat dalam penciptaan layanan kepada pasien. Di sini ada inbound logistik, yang meliputi penerimaan dan penyimpanan logistik medis seperti obat-obatan, alat kesehatan, serta kebutuhan operasional harian lainnya yang mendukung pelayanan langsung kepada pasien. Kemudian ada proses pra-pelayanan yang mencakup proses registrasi, pengukuran tanda vital, dan pemeriksaan awal oleh perawat. Tujuan tahap ini adalah menyaring dan mempersiapkan pasien sebelum menerima pemeriksaan dari dokter. Yang ketiga ada proses pelayanan, merupakan inti dari layanan medis, yaitu pemeriksaan oleh dokter, penegakan diagnosis, pemberian terapi, permintaan pemeriksaan penunjang, hingga pembuatan resep. Selanjutnya ada proses pasca pelayanan. Pada proses ini termasuk penyerahan obat oleh apoteker, edukasi penggunaan obat, serta pembayaran di kasir. Pasien menyelesaikan layanan utama pada tahap ini. Selanjutnya ada proses tindak lanjut. Pada proses tindak lanjut ini berupa penjadwalan kontrol ulang atau pengiriman hasil pemeriksaan laboratorium lanjutan atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi dan bila diperlukan. Kemudian ada aktivitas pendukung atau support activities. Aktivitas pendukung ini adalah proses yang tidak langsung memberikan layanan ke pasien, tetapi sangat penting untuk menjaga kelancaran dan keberlanjutan aktivitas utama. Yang pertama ada manajemen keuangan dan akuntansi, berfokus pada pencatatan keuangan, pengelolaan transaksi, penghitungan insentif, dan penyusunan laporan keuangan bulanan. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia yang mencakup rekrutmen pelatihan, pengaturan jadwal, dan evaluasi kinerja bagi tenaga medis dan non-medis.
Selanjutnya ada pengembangan teknologi yang meliputi penggunaan dan pemeliharaan sistem informasi seperti SIM Hansa, peralatan komputer, jaringan lokal, serta dukungan teknis harian. Kemudian ada pengadaan yang bertanggung jawab atas perencanaan, pemesanan, dan pengelolaan distribusi obat, alat medis, dan bahan penunjang lainnya. Untuk menggambarkan proses layanan pasien secara sistematis berdasarkan hasil observasi di klinik Jara Medica, disusunlah model proses bisnis menggunakan pendekatan BPMN. BPMN ini menjelaskan alur pelayanan pasien mulai dari pendaftaran hingga pasien menyelesaikan seluruh rangkaian pelayanan di klinik, baik rawat jalan maupun rawat inap. Setiap proses menggunakan keterlibatan unit-unit seperti pendaftaran, perawat, dokter, apoteker, dan kasir yang terintegrasi melalui sistem. Di sini ada tabel BPMN dengan proses inbound logistik yang menggambarkan dari awal proses inbound logistik yang memiliki 3 aktor penting, yaitu admin, pemasok, dan apotek. Pada proses ini, tahap pertama dimulai dengan admin yang membuat daftar kebutuhan dan mengirim data daftar kebutuhan ke pemasok, hingga pemasok menerima daftar data kebutuhan dan mengirim barang ke apotek, serta di apotek bisa mengecek apakah barang tersebut sudah sesuai atau belum sesuai. Jika belum sesuai, maka apotek bisa meretur barang, dan jika sudah sesuai, maka apotek bisa menyimpan dan menginputkan data ke dalam sistem. Kemudian proses BPMN yang kedua adalah pelayanan yang memiliki 2 aktor penting, yaitu pasien dan bagian pendaftaran. Dimulai dengan pasien melakukan pendaftaran dan pasien melakukan registrasi pendaftaran ke bagian pendaftaran. Kemudian bagian pendaftaran akan memverifikasi data pasien, mengecek apakah pasien itu baru mendaftar atau sudah pernah mendaftar. Kemudian ada sebuah keputusan, jika baru maka bagian pendaftaran akan membuat rekam medis baru. Jika sudah lama, maka bagian pendaftaran akan mengupdate kunjungan dan mencetak nomor antrian. Kemudian nomor antrian tersebut diberikan ke pasien dan pasien menunggu di ruang tunggu untuk proses selanjutnya. Kemudian ada BPMN untuk proses pelayanan. Dalam BPMN ini terdapat 3 aktor penting, yaitu nurse station, poli atau dokter, dan laboratorium. Yang diawali dengan nurse station memanggil pasien ke dalam ruangan untuk pemeriksaan tensi oleh perawat. Kemudian setelah pemeriksaan tensi selesai, apoteker memanggil pasien ke ruangan poli untuk pemeriksaan awal. Pada proses pemeriksaan awal, terdapat keputusan pemeriksaan lanjutan. Jika pasien membutuhkan pemeriksaan lanjutan atau lebih lanjut, bisa dikirim ke lab dan melakukan cek lab serta mencetak hasil labnya. Dan jika pasien tidak memerlukan tindak lanjut atau pemeriksaan lanjutan, maka dokter akan melanjutkan dan menentukan diagnosis dan menyimpan rekam medis. Setelah itu dokter menuliskan resep obat dan memutuskan rawat jalan. Nah, pada proses tindak lanjut melakukan cek lab, di sini juga terdapat tindak lanjut apakah hasil lab tersebut perlu rawat inap atau hanya rawat jalan saja.
Kemudian ada BPMN yang selanjutnya, yaitu proses pasca pelayanan, yang memiliki 3 aktor utama, yaitu pasien, apoteker, dan BPJS. Yang diawali dengan pasien menyerahkan resep obat ke apoteker, dan apoteker menerima resep obat, serta menyiapkan obat dan menyerahkan obat, mencatat transaksi dan stok, dan di sini terdapat keputusan apakah pasien tersebut memiliki BPJS atau tidak. Jika memiliki BPJS, maka apoteker akan mengecek dan menginput verifikasi BPJS serta mengklaim BPJS tersebut. Kemudian setelah diklaim, apoteker dapat menyerahkan obat dan pasien menerima obat. Jika pasien tidak memiliki BPJS, maka apoteker dapat menghitung biaya keseluruhan serta mencetak kwitansi, dan pasien menerima obat setelah melakukan pembayaran. Untuk proses BPMN selanjutnya, yaitu ada proses tindak lanjut. Di sini memiliki 3 aktor penting, yaitu dokter, admin, dan pasien. Yang dimulai dengan dokter menindaklanjuti keputusannya, mengevaluasi kondisi pasien. Dalam mengevaluasi kondisi pasien ini, terdapat keputusan apakah pasien tersebut perlu rujukan atau hanya kontrol ulang. Jika perlu rujukan, maka dokter akan menulis rujukan dan menyerahkannya kepada admin, serta admin dapat mencetak surat rujukan dan menyerahkannya kepada pasien agar pasien dapat segera menuju ke paskes rujukan. Jika pasien hanya memerlukan kontrol ulang, maka dokter akan menetapkan tanggal kontrolnya dan admin akan mencatat jadwal kontrol serta memberi informasi ke pasien, dan pasien akan menerima informasi. Mungkin itu proses BPMN yang telah saya sampaikan dan gambarkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian selanjutnya. Slide sih. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu setelah mengidentifikasi aktivitas utama dan pendukung yang menggunakan pendekatan value chain serta menggambarkan alur proses bisnis melalui diagram BPNN, maka kami berhasil menggambarkan aktivitas-aktivitas yang terdapat di dalam klinik kesehatan, klinik Jaran Medika itu sendiri. Baik yang berperan utama maupun yang bersifat pendukung, maka langkah berikutnya melibatkan analisis SWOT ataupun SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, lebih memahami kekuatan, kelemahan, peluang ataupun ancaman yang mempengaruhi klinik tersebut. Maka baik dari dalam maupun dari luar. Kita bisa lihat ada strength ataupun kekuatan, ada weakness ataupun kelemahan, ada opportunity ataupun peluang, dan ada threat. Di kolom kekuatan ataupun strength, maka klinik memiliki tenaga medis profesional dan pelayanan yang humanis, lokasi klinik yang strategis di pusat kesehatan memudahkan akses pasien, kemudian sudah menggunakan SIMR atau SIMR Hanja, yaitu sebagai sistem informasi
dasar layanan klinik. Lanjut kepada weakness ataupun kelemahan klinik daripada klinik Jara Medica itu sendiri, selain daripada mempunyai kekuatan yang banyak, punya kelemahan juga itu sendiri. Yang pertama, yaitu pemanfaatan SIMR Kansa belum merata. Artinya belum seluruh unit klinik memanfaatkan secara optimal. Yang kedua, yaitu pencatatan rekam medis masih dilakukan secara manual. Adapun opportunity ataupun peluang yang ada di klinik Jara Medica itu sendiri, yaitu adalah adanya dukungan dari pemerintah merupakan berita terbaik untuk klinik kesehatan karena dapat melakukan pembangunan untuk menunjang pelayanan yang ada. Untuk selanjutnya yaitu threat ataupun ancaman. Yang pertama ada persaingan dengan klinik lain yang telah menerapkan sistem informasi lebih dahulu. Yang kedua yaitu ada resiko human error ataupun akibat pencatatan ganda yaitu manual dan digital. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sistem informasi yang digunakan oleh klinik Jara Medica itu sendiri. Kondisi teknologi informasi di klinik Jara Medica menunjukkan adanya upaya awal menuju digitalisasi sistem pelayanan. Klinik telah mengimplementasikan sistem informasi manajemen rumah sakit yaitu SIMRS Hansa yang digunakan untuk layanan dasar seperti pendaftaran pasien dan pencatatan pemeriksaan dokter. Nah, namun proses pencatatan rekam medis masih dilakukan secara manual, artinya sehingga belum sepenuhnya mendukung sistem informasi yang terintegrasi. Nah, dari segi infrastruktur, tersedia perangkat komputer, printer, dan koneksi internet yang mendukung kegiatan administratif ataupun akses internet yang tersedia melalui jaringan nirkabel di seluruh ruangan. Meskipun demikian, belum terdapat jaringan lokal ataupun LAN yang terstruktur menghubungkan antara unit pelayanan secara menyeluruh. Artinya, server internal telah digunakan, namun pengelolaannya belum dilengkapi dengan mekanisme keamanan dan cadangan data otomatis. Kita bisa lihat di tabel sistem informasi yang digunakan, ada aspek, ada dua uraian, ada aspek dan deskriptif ataupun uraian. Deskripsi ataupun uraian. Yang pertama di dalam aspek ada nama sistem. Pada klinik Jara Medica sudah mempunyai sistem yaitu SIMRS Hansa. Yang kedua ada di aspek yaitu fungsi utama. Di fungsi utama yaitu pengelolaan data pasien, pencatatan hasil pemeriksaan dokter, dan distribusi obat oleh apoteker ataupun apotek. Di aspek yang ketiga ada unit pengguna, yaitu unit administrasi, pelayanan umum, dan apotek. Di aspek yang keempat yaitu ada unit belum menggunakan artinya laboratorium, ruangan tindakan, dan manajemen stok obat. Yang selanjutnya ada aspek fitur yang belum dimanfaatkan, yaitu pelaporan keuangan otomatis, dashboard interaktif, integrasi dengan sistem eksternal ataupun BPJS ataupun Satu Sehat itu sendiri. Selanjutnya ada aspek kendala, yaitu keterbatasan pelatihan SDM, infrastruktur jaringan belum merata, keterbatasan perangkat TIK. Yang terakhir ada aspek komitmen klinik, yaitu meningkatkan transformasi digital dan efisiensi pelayanan melalui strategi pengembangan teknologi informasi. Selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu future planning. Pada tahapan ini, perencanaan masa depan difokuskan pada 3 aspek utama dalam pengembangan arsitektur enterprise, yaitu arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Nah, setiap aspek dirancang untuk mendukung digitalisasi penuh dan efisiensi operasional di klinik Jara Medica itu sendiri. Kita lanjut di bagian arsitektur data dan aplikasi.
Pada tahapan ini dilakukan pemetaan kebutuhan aplikasi berdasarkan proses bisnis utama yang berlangsung di klinik, serta mengidentifikasi data yang diperlukan untuk mendukung proses tersebut. Artinya pemahaman-pemahaman yang baik terhadap hubungan antara aplikasi dan data sangat penting agar sistem informasi yang dibangun dapat berjalan optimal dan mendukung pengambilan keputusan yang manajerial. Kita bisa lihat di tabel arsitektur data dan aplikasi, itu ada dua uraian. Yang pertama ada aplikasi, yang kedua ada kebutuhan data. Yang pertama ada di aplikasi, yaitu ada aplikasi registrasi pasien. Artinya data identitas pasien, nomor rekam, dan medis. Yang kedua ada aplikasi rawat jalan. Kemudian aplikasi itu membutuhkan data riwayat pelayanan, jadwal pemeriksaan. Yang ketiga ada aplikasi rawat inap. Di dalam aplikasi rawat inap membutuhkan data yaitu data monitoring harian, catatan tindakan medis. Selanjutnya ada aplikasi instalasi farmasi. Di dalam aplikasi ini membutuhkan yang pertama ada data resep, histori pembelian, dan stok obat. Selanjutnya ada aplikasi sistem rekam medis. Di dalam aplikasi ini ataupun sistem ini membutuhkan data rekam medis lengkap, diagnosa, dan harian pemeriksaan. Selanjutnya ada aplikasi laboratorium. Di dalam aplikasi ini membutuhkan data hasil pemeriksaan laboratorium yang terintegrasi. Yang selanjutnya ada aplikasi gizi. Nah, pada aplikasi ini membutuhkan yaitu data kebutuhan gizi dan hasil konsultasi. Selanjutnya ada aplikasi kasir. Pada aplikasi ini membutuhkan data yaitu data transaksi, kuitasi, rincian biaya layanan. Selanjutnya ada website klinik. Di dalam website klinik membutuhkan data. Yang pertama ada data informasi umum klinik, kontak, dan jadwal pelayanan. Selanjutnya ada aplikasi penggajian. Di dalam aplikasi ini membutuhkan data kepegawaian, dan gaji serta tunjangan. Terakhir ada aplikasi absensi. Dalam aplikasi ini membutuhkan yang pertama ada data kehadiran, izin, dan keterlambatan. Kita lanjut ke arsitektur aplikasi. Kita bisa lihat ada beberapa arsitektur aplikasi dan uraian dalam tabel di layar. Ada dua uraian. Yang pertama ada kandidat aplikasi, kemudian ada keterangan ataupun deskripsi. Di dalam kandidat aplikasi, yang pertama ada aplikasi registrasi pasien, yaitu digunakan untuk mengelola proses pendaftaran dan pencatatan identitas pasien baru. Yang kedua, di dalam kandidat aplikasi ada aplikasi rawat jalan, yaitu mendukung pelayanan poliklinik serta pemantauan jadwal pemeriksaan. Yang ketiga ada aplikasi rawat inap, yaitu adalah mengelola informasi pasien rawat inap, pemantauan kondisi, dan jadwal visit. Selanjutnya ada aplikasi instalasi farmasi, artinya mengelola proses permintaan obat, pengecekan resep, dan stok obat. Selanjutnya ada sistem rekam medis, artinya menyimpan dan menampilkan riwayat medis pasien secara terintegrasi. Selanjutnya ada aplikasi laboratorium, artinya digunakan untuk penginputan, penyimpanan, dan analisis hasil pemeriksaan laboratorium itu sendiri. Selanjutnya ada aplikasi gizi, yaitu adalah mendukung pencatatan konsultasi gizi dan pemberian informasi nutrisi pasien. Selanjutnya ada aplikasi kasir, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran, kwitansi, dan rincian biaya layanan. Selanjutnya ada website klinik, yaitu menyediakan informasi profil, jadwal dokter, layanan umum, dan kontak klinik yang bisa dihubungi ataupun tentang kami. Selanjutnya ada aplikasi penggajian. Artinya aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan data karyawan, absensi, dan perhitungan gaji. Terakhir ada kandidat aplikasi yaitu aplikasi absensi. Aplikasi ini mencatat kehadiran
keterlambatan dan izin pegawai secara sistematis. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang use case sistem keseluruhan yang akan dijelaskan oleh rekan Sinta. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang use case system dari keseluruhan aplikasi. Use case ini menggambarkan atau menunjukkan bagaimana setiap aktor atau pengguna sistem berinteraksi dengan fungsionalitas utama sistem informasi klinik seperti pendaftaran pasien, pengelolaan data klinik, transaksi pembayaran, pencatatan medis, rekam hasil lab dan obat, monitoring dan pelaporan. Nah, di sini ada beberapa aktor yaitu admin, bagian keuangan, pengawas, dokter, nurse station, petugas lab dan apoteker serta bagian pendaftaran. Ada admin di sini memiliki peran utama atau pengelola utama sistem yang bisa mengelola data pasien, mengelola data pelayanan, data dokter, data tindakan, data pegawai, dan mengelola data keuangan serta mengelola laporan. Dan admin bertanggung jawab atas semua data klinik dan pengaturan internal sistem. Kemudian ada bagian administrasi keuangan. Dalam bagian administrasi keuangan ini hanya bisa melakukan registrasi atau kwitansi pembayaran, mencetak kwitansi pembayaran, dan mengolah pembayaran. Kemudian ada pengawas. Pengawas ini hanya mengawasi data-data klinik. Setelah itu ada dokter. Dokter terhubung ke histori rekam medis yang dikelola oleh nurse station. Kemudian ada petugas lab. Petugas lab ini hanya bisa mengelola data hasil lab dan yang berhubungan dengan laboratorium. Kemudian ada apoteker. Apoteker ini hanya bisa mengelola data obat masuk dan obat keluar. Setelah itu ada bagian pendaftaran. Pada aktor bagian pendaftaran ini hanya bisa melakukan registrasi pasien dan pendaftaran pasien baru saja. Semua use case ini terhubung ke bagian login. Semua aktor tidak bisa mengakses sistem jika tidak bisa atau belum melakukan login. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang use case sistem secara keseluruhan. Oke, selanjutnya kita lanjut di bagian arsitektur teknologi yang akan dijelaskan oleh rekan Farhan. Untuk selanjutnya yaitu arsitektur teknologi. Pendefinisian dan identifikasi arsitektur teknologi bertujuan untuk menetapkan jenis perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi yang diperlukan. Komunikasi yang diperlukan dalam mendukung operasional aplikasi serta pengelolaan data di lingkungan klinik Jara Medica. Pemilihan platform teknologi harus sesuai dengan kebutuhan fungsi klinik, skabilitas, dan kemudahan integrasi dengan sistem yang sudah ada seperti SIMS, Kanja, dan lain-lain. Berikut bisa kita lihat tabelnya untuk usulan infrastrukturnya. Yang ini ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian hardware. Usulan yang dibutuhkan ada komputer, ada PC, sama server. Untuk software yang dibutuhkan yaitu sistem operasi Windows 11 Pro. Untuk komunikasinya yaitu jaringan LAN atau WAN dan internet. Untuk selanjutnya, usulan di bagian hardware yaitu ada keyboard dan softwarenya ada spreadsheet atau Microsoft Excel. Untuk komunikasinya ada telepon dan fax.
Untuk bagian hardware, usulan selanjutnya yaitu mouse, terus softwarenya ada pengelola kata atau Microsoft Word. Untuk usulan berikutnya ada bagian hardware yaitu monitor. Untuk software usulannya yaitu sistem basis data atau SQL Server. Dan hardware untuk selanjutnya yaitu ada printer, softwarenya aplikasi Java, aplikasi PHP, portable. Untuk usulan selanjutnya ada pada bagian software yaitu aplikasi internet yaitu WhatsApp, Google Chrome, Mozilla, atau Firefox. Untuk selanjutnya ada arsitektur teknologi jaringan atau topologi jaringan yang akan diusulkan ke klinik, yaitu ada 3 server, yaitu ada server untuk database, terus ada server untuk DNS server, dan ada server untuk web server. Dan di sini ada beberapa ruangan, yaitu ada ruangan pendaftaran, ruang administrasi, ruang komputer, ruang rawat inap, ruang manajemen, ruang pemeriksaan umum, ruang meeting, ruang aula, ruang IGD, ruang dokter, ruang perawat, terus ada ruang server, ruang farmasi, dan minimarket. Untuk setiap ruangan ini ada beberapa laptop, ada yang satu, ada yang dua. Dan di sini menggunakan 3 router dan 5 switch. Kita lanjut ke poin terakhir, yaitu migration planning. Pada perencanaan migrasi merupakan tahapan penting dalam implementasi arsitektur enterprise, karena berfungsi sebagai jembatan antara kondisi saat ini dan perencanaan yang akan datang ataupun perencanaan masa depan. Pada tahapan ini bertujuan untuk mengatur langkah-langkah strategis dalam penerapan sistem informasi yang terintegrasi secara bertahap agar dapat menghindari gangguan terhadap pelayanan klinik yang sedang berjalan. Transformasi digital di klinik Jaran Medica itu sendiri, maka diperlukan strategi migrasi yang memperhatikan aspek data, aplikasi, teknologi, dan proses bisnis. Maka setiap aspek memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda serta kelebihan dan tantangan masing-masing dalam implementasinya. Kita bisa lihat di tabel yang ada di layar, ada beberapa uraian. Yang pertama ada arsitektur, ada kelebihan, ada tantangan, dan ada estimasi waktu. Yang pertama ada data. Maka mempunyai kelebihan yaitu meningkatkan konsistensi pengelolaan data pasien dan kelengkapan informasi medis. Adapun tantangan dari arsitektur data yaitu adalah proses integrasi data lama dan biaya konvensi data digital cukup tinggi. Dalam estimasi waktu arsitektur data yaitu 1 sampai dengan 2 bulan. Yang kedua ada arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi mempunyai kelebihan yaitu mendukung digitalisasi layanan dan mempercepat proses pelayanan. Pada arsitektur aplikasi mempunyai tantangan yaitu butuh adaptasi tenaga medis dan waktu implementasi yang tidak sebentar. Pada arsitektur aplikasi ini mempunyai waktu ataupun mempunyai estimasi waktu yaitu 4 sampai dengan 4 bulan lamanya. Yang ketiga ada arsitektur teknologi. Pada arsitektur teknologi ini mempunyai kelebihan memperkuat infrastruktur teknologi ataupun TI dan menunjang sistem terpusat. Tapi arsitektur teknologi ini mempunyai tantangan yaitu investasi perangkat keras ataupun jaringan serta pelatihan staf teknis. Daripada arsitektur teknologi ini mempunyai estimasi waktu yaitu 5 sampai dengan 7 bulan lamanya. Yang terakhir ada arsitektur proses bisnis. Pada arsitektur proses bisnis ini mempunyai kelebihan
yaitu meningkatkan efektivitas manajemen, pelayanan, dan transparansi operasional. Pada arsitektur proses bisnis ini mempunyai tantangan, yaitu penyesuaian terhadap prosedur baru dan potensi resistensi dari pegawai klinik itu sendiri. Maka pada arsitektur proses bisnis ini mempunyai estimasi waktu 3 sampai dengan 6 bulan. Maka dengan pendekatan bertahap dan terstruktur seperti di atas, proses ataupun seperti di layar, proses migrasi sistem diharapkan dapat berjalan efektif tanpa mengganggu operasional layanan yang sedang berlangsung ataupun berjalan. Maka tim teknologi informasi dan manajemen klinik perlu bersinergi untuk menyusun kebijakan serta skenario implementation ataupun implementasi yang realistis dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan. Maka kita lanjut ke bagian kesimpulan. Maka dari beberapa hasil dari observasi yang sudah kami lakukan dan dijelaskan secara langsung, maka kami mempunyai kesimpulan itu yang berdasarkan hasil studi dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, klinik Jara Medica telah memulai mengadopsi teknologi informasi melalui penerapan SIMRS Hansa. Namun dalam hal ini penerapannya belum merata dan belum terintegrasi sepenuhnya antar unit pelayanan ataupun layanan. Yang kedua, maka bisa disimpulkan dengan menggunakan pendekatan Jahman Framework, proses bisnis klinik dapat dipetakan secara sistematis dari berbagai perspektif, mulai dari data, proses, lokasi, aktor, waktu, hingga organisasi, hingga motivasi organisasi itu sendiri. Yang ketiga, maka bisa disimpulkan klinik menghadapi tantangan utama seperti pencatatan medis yang masih manual, ketetapan infrastruktur jaringan lokal ataupun LAN, dan kekurangan sumber daya manusia ataupun SDM yang kompeten dalam teknologi informasi. Selanjutnya, maka disimpulkan usulan arsitektur enterprise yang dikembangkan dalam meliputi aspek arsitektur data, aplikasi, dan teknologi, serta telah dirancang roadmap migrasi secara bertahap ataupun timeline bertahap agar tidak mengganggu operasional klinik Jara Medica itu sendiri. Yang terakhir, maka dapat disimpulkan penerapan arsitektur enterprise yang dapat peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, keamanan data, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Oke, mungkin itu yang bisa kami paparkan dan bisa kami jelaskan daripada hasil observasi kami di klinik Jara Medica yang tadi sudah dijelaskan. Maka kami mohon maaf atas kesalahan ataupun ketidaksesuaian data. Kalau misalkan ada ketidaksesuaian data, kami mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.